Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Malam ini kita sudah sampai di tafsir surat Al-Falaq. Insyaallah kita semua sudah hafal surat ini. Kita langsung ke tafsirnya. Al-Basmalatu, tentang pembahasan basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, sudah berlalu pembahasannya. Kita langsung masuk di ayat 1. Kul, katakan ya Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falak, dengan Robnya Al-Falak. Rob yang lalu sudah dibahas, artinya yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengurusi. Rabbul Falak huwa Allah. Robnya Al-Falak itu adalah Allah. Berarti pencipta Al-Falak, pemilik Al-Falak, dan yang mengurusi Al-Falak adalah Allah. Wal falaku, Al-Falak itu apa artinya? Al-isbahu. Al-Falak itu artinya isbah. Isbah artinya pagi atau subuh. Jadi yang mencipta subuh atau yang membelah subuh dari gelap menjadi terang, membelah dari gelap menjadi terang, itu namanya falak. Wa yajuzu, dan boleh, an yakuna a'am, boleh al-falak itu maknanya lebih luas dari subuh atau dari pagi. A'am min dzalika, lebih luas bagaimana? Annal falaqo, bahwa al-falak, kullu ma yutlikuhu Allah Ta'ala minal isbah, mencakup semua yang dimutlakkan oleh Allah, yaitu bermakna pagi atau subuh tadi, wan nawa, dan juga bermakna nawa. Nawa itu biji. Wal hab, hab juga kalau kita mengartikan biji-bijian. Yang bermakna juga dekat, yang membuat terbukanya malam menjadi siang. Kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa Jawanya itu meletek. Bahasa Indonesianya apa? Meletek. Mereka membuka. Jadi yang membuka dari gelap menjadi terang. Nah, kalau biji ketika ditaruh di dalam tanah, yang membuka biji kemudian membuka menjadi kecambah. Nah, itu artinya falak juga. Jadi semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuka malam menjadi pagi, yang membuka biji menjadi kecambah. Itu maknanya al-falak. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, innallaha, sesungguhnya Allah, falikul habbi, Allah itu yang membelah biji, wan nawa, sama ya. Kalau orang Arab bisa membedakan ini, cuma bahasa Indonesianya yang di kamusnya yang terbatas. Wa qala, Allah juga mengatakan falikul isbah, yang membelah pagi. Kul, katakan Muhammad, aku berlindung dengan Robnya Al-Falak, Robnya pagi dan biji-bijian. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau kejelekan apa yang Allah cipta.
Ai min syarri jami'il makhluqati. Maksudnya dari kejahatan semua makhluk, semua yang dicipta. Hatta min syarri nafsihi, sampai pun dari kejahatan dirinya. Dirinya berarti diri kita. Bahwa pada diri kita itu ada unsur-unsur kejelekan. Li'anna nafsa, karena nafsu ammaratun bisu, karena nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Ini isim fa'il, asalnya amir, yang memerintah. Mestinya itu amiruna. Tetapi di sini Allah menggunakan bentuk kata yang tertinggi. Nah, sehingga di sini bermakna selalu. Itu Allah menerangkan tentang sifat nafsu yang ada pada diri kita, bahwa nafsu yang ada pada diri kita itu sifatnya seperti itu. Bagaimana sifatnya? Selalu, senantiasa memerintah, mengajak kepada kejelekan. Kalau nafsu sendiri dimaknai, banyak memaknai itu yang menghalangi manusia dalam perjalanannya menuju Allah. Itu nafsu. Maknanya, apa sih maknanya nafsu? Sesuatu yang menghalangi manusia dalam perjalanannya menuju Allah. Hanya saja nafsu itu bisa dikendalikan, bisa dikuasai. Sehingga oleh Allah SWT di Al-Quran, nafsu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ini, nafsu ammaratun bisu, nafsu yang selalu memerintah dalam kejelekan. Ini nafsu terjelek. Kemudian yang kedua, ada nafsu yang sifatnya sana sini, masih sini iya, sana iya. Kemaksiatan iya, kebaikan iya. Masih aku jelek-jelek gini, aku masih sholat. Nah itu amarah, nafsu yang model kedua. Sana iya, jelek iya, ketaatan iya. Yang disebut dengan nafsul lawamah. Di surat Al-Qiyamah, ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi nafsu lawamah. Lawamah itu artinya menyesal. Artinya juga lawamah sana sini, tidak dalam satu kondisi, tidak dalam satu pendirian. Nah, yang ketiga, nafsu itu nafsu yang sudah tenang, sudah bisa dikuasai, sudah bisa ditundukkan kepada hukum Allah, kepada Allah. Itu yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang telah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu untuk mendapatkan keridhaan. Nah, maka manusia itu kondisinya seperti itu. Kalau masih sangat jelek, berarti itu manusia yang masih dikuasai oleh nafsu. Tapi kalau selalu dirinya dibina dengan yang membinanya dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman dan takwa, cara menguasai nafsunya. Jangan dituruti, jangan kemudian dirinya tunduk kepada hawa nafsunya. Karena kalau sudah tunduk pada nafsunya, itu bisa syirik, bisa dikatakan penyembah hawa nafsu. Allah katakan alladzina ittakhadhu ilahahu hawa.
Apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan? Nah, itu cara menguasai nafsu, kemudian ditundukkan, sudah tunduk kepada Allah, tenang bersama Allah, tidak menoleh lagi kepada kanan kiri. Karena tidak kanan dan kiri dari Shirathul Mustaqim itu ada dua yang menyeru. Yang pertama itu nafsu, yang kedua adalah syaitan. Dan ini bahan dari syaitan untuk bisa menguasai manusia. Maka orang yang binasa, orang yang dikalahkan oleh nafsunya. Orang yang sukses, orang yang mampu mengalahkan nafsunya. Ditundukkan kepada Allah, menjadi nafsu yang tenang. Godaan-godaan, rayuan-rayuan kanan kiri sudah menter dia, sudah tenang bersama Allah. Fa idza qulta, maka kalau kamu membaca ini, min syarri ma khalaq. Nah, min syarri ma khalaq, fa awwalu ma yadkhulu fihi nafsuka. Maka yang pertama masuk dalam ini, dalam perkara yang kamu berlindung padanya adalah nafsumu. Ketika kita membaca ini, maka yang pertama masuk adalah diri kita. Kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan diri kita. Tadi dikatakan bahwa pada diri kita ini ada unsur-unsur kejelekannya. Nah, yang kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya agar berlindung pada kejahatan diri kita. Kama jaa fi khutbatil hajah, sebagaimana tersebut dalam khutbah hajah Rasulullah SAW. Beliau membaca hampir setiap khutbahnya, ya, baik khutbah Jumat maupun khutbah hajah biasa, beliau membaca ini. Na'udzu, kami berlindung, billah, kepada Allah, min syururi anfusina, dari kejahatannya diri-diri kita atau kejahatannya nafsu-nafsu kita. Nah, wasayyiati a'malina, dan kejelekannya amalan-amalan kita. Itu lanjutan hadis ini. Amal itu merupakan, amalan itu efek dari ini, dari nafsu yang jelek. Jiwa yang jelek akan membuahkan amalan yang jelek. Maka Rasulullah berlindung dari keduanya, mulai dari sumbernya sampai kepada efeknya. Wa qauluhu min syarri ma khalaqa, firman Allah dari kejahatan apa yang dicipta, yashmilu syayatinil ins, mencakup setan-setan manusia. Nah, ada setan yang memang mengajak kepada perbuatan maksiat, dalam arti itu mengajak melanggar hukum Allah. Ada setan-setan yang mengajak kepada subuhat, membuat subuhat-subuhat, kerancuan-kerancuan dalam agama untuk memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Tokoh-tokoh penyesat itu dikatakan oleh Rasul sebagai syaitan. Maka ini masuk juga dalam bacaan ini. Dan kalau Allah kabulkan, kita akan dilindungi oleh Allah SWT dari kejahatannya syaitan, baik setan manusia maupun jin. Yang lalu di surat An-Nas sudah dibahas masalah ini, bahwa setan jin itu lebih mudah menghadapinya, karena setan jin juga tipu dayanya lemah, dan setan manusia ini yang lebih susah. Nah, dibacakan ayat kursi nggak hilang, nggak lari. Kalau jin kan kepanasan dan bisa mati, ya, diruqyah. Kalau yang manusia diruqyah ikut ngeruqyah malah.
malah ketawa-ketawa, ndak ada efek, nggak terbakar, ndak kepanasan. Nah, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hawam, juga hewan. Nah, jadi setan itu ada berapa? 3. Manusia, jin, hewan. Kalau maknanya semua yang menghalangi manusia dari kebenaran itu syaitan, baik manusia, jin maupun hewan. Wa ghairu dzalika, dan selain dari ini. Wa min syarri ghasikin, ini ayat ke berapa ini? 3 ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam, idza waqab, ketika gelap. Al-ghasiku, ghasik di sini kila di antara maknanya innahu al-lailu, di antara maknanya adalah malam. Wa kila innahu al-qamar, makna kedua ghasik itu maknanya bulan. Wasahihu, yang benar, innahu amun, bahwa maknanya di sini umum. Lihada wa hada, jadi ghasikin itu bermakna malam dan bermakna bulan. Nah, berlindung dari kejahatan malam ketika gelap, atau dari kejahatan malam ketika bulan terbit, bulan kok bersinar gitu. Nah, dan bulan bersinarnya kapan? Malam, idza waqab, ketika malam. Amma kaunuhu al-lailu, adapun yang bermakna malam, fali annallaha ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis sholata, tegakkan salat, liduluki syamsi, ketika tenggelam matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. Berarti di sini ghasaq diartikan gelap malam. Nah, surat Al-Isra ayat 78, bisa dicek terjemahnya di sana. Wal lailu, pada saat malam, tuksiru fihi al-hawam, banyak pada malam hari itu hewan-hewan buas, wal wuhus, dan kejahatan-kejahatan. Nah, dan kondisi malam juga orang lagi capek, sudah melemah, sementara kondisinya berbalik, lagi gelap, tidak terang, kemudian banyak ini makhluk-makhluk jahat, bahasa kita kentayangan, orangnya tidur, kejahatan-kejahatan kentayangan. Siapa yang bisa melindungi? Nah, falidzalika ista'adza, dari itu memohon perlindungan min syarril ghasik, dari kejahatannya malam. Bukan malamnya jahat, pada waktu malam banyak kejahatan-kejahatan. Wa amal qamaru, adapun bulan, faqad jaa fil hadis, telah tersebut dalam hadis, anin nabi alaihi salatu wassalam, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ara Aisyata al-qamara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperlihatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bulan. Waqala, maka Nabi mengatakan, hada huwa al-ghasiku, inilah ghasik. Ini masih makna dalil bahwa ghasik itu maknanya 2. Dalilnya sahih semua, ayat maupun hadis. Kalau ayat ini tadi ya, Al-Isra
Kalau yang bermakna bulan, ini hadis sahih. Nah, wa innama kana ghasikon. Kenapa bulan disebut ghasik? Li'anna sultanahu, karena munculnya terangnya bulan yakunu fil lail, itu terjadinya di waktu malam. Kalau siang kalah dengan sinar matahari. Wa qauluhu min syarri ghasikin idza waqab, perkataan aku berlindung dari kejahatan malam ketika gelap, huwa ma'tufun ala min syarri ma khalaq. Ini dikaitkan atau dihubungkan dengan ayat ini. Kejahatan dari kejahatan apa yang dicipta. Min babi atfil khas alal am. Ini penyandaran atau penggabungan yang khusus kepada yang umum. Maksudnya apa? Dari kejahatan yang engkau cipta atau dari kejahatan yang dicipta oleh Allah, ya. Sementara malam, bulan tadi itu kan bagian dari yang dicipta. Maka ini umum, sementara malam dan bulan itu apa? Khusus. Itu yang dimaksud di sini. Li'annal ghasiqa min makhluqatillah. Karena ghasik itu, malam itu termasuk makhluk Allah atau ciptaan Allah. Wa qauluhu idza waqab, tafsir dari idza waqab ai idza dakhala, ketika malam sudah masuk. Kalau bulan, ketika bulan sudah terang. Fal-lailu idza dakhala bidulamihi ghasikun, malam kalau sudah gelap itu namanya ghasik. Wa kadzalika al-qamar idza adha'a binurihi fa innahu ghasik. Demikian juga bulan ketika sudah terang dengan cahayanya, maka itu disebut ghasik. Jadi ghasik itu tidak selalu bermakna gelap, ya. Bisa bermakna apa? Terang. Wala yakunu dzalika illa billail, dan apa tadi, terang itu, bulan terang itu tidak terjadi kecuali pada waktu malam. Nah, selesai kita ayat 3, ini ayat 4 ya. Wa min 3 sudah ya, dari kejahatan yang engkau cipta, dari kejahatan malam ketika gelap, dan yang ketiga ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan nafas. Nafas itu peniup, tapi tiupannya keras yang sampai ikut sedikit dari ludahnya. Itu pakai nun fa sa seperti ini. Kalau niupnya tidak ada ludahnya, itu nun fa kha, nafaho. Wa nufikhu fis-sur, itu ditiupkan sangkakala, itu pakai nun fa kha. Tapi kalau tiupannya keras, itu pakai nun fa sa. Misalnya yang benar ya, ketika seorang kena santet misalnya, cara meruqyahnya dibacakan ayat-ayat itu, kemudian di nafasa, di gelasnya itu. Di nafasa maksudnya diapakan? Ditiupkan dengan tiupan keras sampai keluar sedikit ludahnya, ikut sebagian lidahnya. Jangan banyak-banyak ya. Yang mau minum ini, cuma di sini bentuknya jamak. Di sini nafasat itu jamak. Jamak itu ada 3. Ada jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, sama jamak taksir. Ini jamak muannas salim.
jamak perempuan. Fil uqad, di lintingan. Uqad itu lintingan. Lintingan-lintingan yang sering diterjemah buhul. Ya. Katakan Muhammad, aku berlindung dari kejahatan tukang tiup dalam atau pada lintingan atau pada buhul. An-naffasatu fil uqad, peniup lintingan atau para peniup lintingan itu mereka adalah sahirot, tukang sihir. Tapi ini perempuan, kalau laki sahirun atau sahiruna, pakai wawu dan nun belakangnya. Kalau ini perempuan, seringnya diartikan nenek-nenek tukang sihir. Nah, sahirot bahasa Arabnya. Yaqidnal hibala, mereka melinting benang-benang, wa ghairiha, atau selain benang. Dulu zaman kecil saya, masih kecil, saya belum sekolah, itu masuk pasar, itu di pasar itu ada penjual itu buhul, ada kaca, kemudian dilintingi, diikat-ikat sama benang-benang. Tiap pagi ada orang jualan di toko. Tentu yang beli tukang nafasat ini, ya. Yang beli siapa lagi? Mau dibuat apa? Kan mesti ditiup itu. Wa tumfasu, dan ditiup tadi ya. Ini nafasani. Ditiup lintingan itu biqiraati mitla samah, sambil membaca mantra. Fiha, yang di dalam mantra itu asma'us syayatin, dengan menyebut nama-nama syaitan. Makanya hati-hati, misalnya abragadabrak misalnya kayak itu, jangan-jangan itu nama-nama syaitan ya. Bim salabim misalnya, buh, nah, ditiupkan. Atau apalah nama-namanya. Biasanya yang punya catatannya ini nafasat ini, tukang-tukang sihir itu. Nah, dia buka kitabnya, ada kitab-kitabnya. Atau yang sudah senior hafal ya. Hafal apa? Nama ini loh, mantra ini. Hafal mantra-mantra yang di dalamnya terdapat nama-nama syaitan. Biasanya nama-nama tokohnya disebut dulu. Sebut namaku 3 kali, nanti saya bantu, saya datang. Gitu. Ala kulli aqdatin taqidu summa nufisat, setiap lintingan ditiup, kemudian ditutup lagi, dilinting lagi, itu diikat lagi. Tak itu summa nufas, summa tamfusu. Tak itu summa tamfusu, sampai sekian lintingan, di linting-linting lagi, kemudian ditiup. Setiap lintingan satu tiupan, setiap lintingan satu tiupan. Nah, wahia binafasiha al-khabisah, tentu ini peniupnya ini adalah tiupan-tiupan jelek. Tiup nafasnya itu nafas jelek. Karena nafas itu ada nafas yang berasal dari jiwa yang jelek, ada yang berasal dari jiwa yang bagus. Ini yang dimaksud, yang bisa berefek kepada lintingan itu kalau jiwanya jiwa jelek. Maka kalau ada tukang sihir itu hukumannya apa? Penggal lehernya. Bukan, kalau di Indonesia kan malah dibuat apa, festival
festival, ya kalau bahasa kita ya ini festivalnya tukang sihir. Turi itu syahson, dengan jiwa yang jahat dia menyebut orang yang dituju, disebut namanya. Kadang orangnya yang dituju itu sudah dimintai identitas. Maka kalau ada pengobatan tanya identitas, nama bapaknya, nama ibunya, nama istrinya, itu sangat dicurigai ke sini. Karena kalau dokter yang ditanya apa? Berat badan. Ya, berat badannya berapa? Gitu. Ya berat badan, karena dosis itu ngikuti apa? Berat badan. Tidak akan ngikuti nama bapaknya, nama ibunya. Itu apa ini? Itu pengobatan tabib atau dokter. Sahson muayyanan, orang tertentu. Dituju orang tertentu, nanti tergantung permintaan yang datang. Ada yang merusak usahanya, ada yang merusak hubungan suami istri, ada paket-paket untuk membuat impoten dan seterusnya. Karena ini dari hasad-hasad. Fayu'siru hadzas sihru, maka berpengaruh. Jadi habis dilinting, ditiup, disebut namanya, berpengaruh ke orang sihir ini bin nisbati lil mashur. Sihir ini berpengaruh kepada yang disihir. Barusan belum seminggu ada orang WA ke saya, ada orang kena teluh, istilahnya ya, teluh Pak. Nah, bunyi dor di atas rumahnya, langsung anaknya liglung di dalam, sakit montang-manting perutnya dan seterusnya, kayak ditombak-tombak kayak. Nah itu kita membenarkan, karena diterangkan dalam kenapa ini diajarkan oleh Islam, karena itu. Wa dzakarallahu an-nafatsati, di ayat ini Allah sebutkan nafasat, tukang sihir, tukang tiup perempuan, duna nafasin, bukan nafasin. Kalau ini perempuan, kalau ini laki. Kenapa kok ayatnya nafasat, kok gak nafasin? Min syarrin nafasin, kok tidak seperti itu? Li'annal ghaliba, karena kebanyakannya, annalladzi yasta'milu hadan nau, yang mempraktekkan masalah ini, perbuatan ini, minas sihri, yaitu sihir ini, hunnan nisa, para perempuan. Nah, bayar juga untuk kesana itu ya, untuk bisa nyihir orang. Falihadza qala an-nafasati fil uqad. Nah, maka di sini Allah menggunakan kata nafasat. Jadi alasannya kenapa? Itu tadi. Wa yahtamilu, dan bisa juga an yuqal, dimaknai atau ditafsirkan nafasat, innan nafasat, yakni al-anfusus nafasat fayasmilu ar-rijalu wan nisa. Tapi bisa juga dimaknai jiwa-jiwa yang jelek, atau nafas-nafas yang jelek, jiwa-jiwa yang jelek. Kalau jiwa-jiwa yang jelek ini bisa meluas, bisa mencakup kepada apa? Laki-laki dan perempuan. Nah, artinya juga tidak menutup kemungkinan laki itu menjadi apa? Tukang sihir. Nah, sudah ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad.
dan aku berlindung kepada Robnya Al-Falak dari kejahatannya orang dengki ketika mendengki, dari kejahatannya pendengki ketika mendengki. Ini isim fa'ilnya, ini fi'ilnya, kata kerjanya. Al-hasidu, pendengki, huwallazi yakrahu, dia yang tidak suka nikmatallahi ala ghairihi, tidak senang nikmat Allah itu jatuh pada selain dirinya. Nah, padahal Allah yang ngatur nikmat itu ya, karunia itu Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Allah yang maha hakim, maha bijaksana. Tidak ada unsur kedzaliman sama sekali. Fatajiduhu, maka engkau dapati orangnya itu yadiku dar'an, dia sesak dadanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang itu dengan harta. Ketika diberi harta, tetangganya mendapat harta, dia sesak dadanya. Aujah, atau ketika seseorang mendapat kedudukan, kalah pilihannya kalah, wah dengki dia. Nah, banyak yang terutama zaman-zaman pemilihan itu, ada teman di Jakarta itu sampai buka klinik pengobatan alternatif orang yang stres kalah pemilihan, mulai dari desa sampai pilkada. Nah, au ilmin, atau ilmu, dia sesak dadanya ketika seorang mendapat ilmu. Au ghairi dzalika, atau selain dari itu. Sesak dadanya ini cirinya orang yang dengki, hasid tadi. Dan itu bahaya, sangat bahaya. Fayasiduhu walakin fayasiduhu, kemudian dia mendengki. Walakin al-hasada nau'an, tetapi orang dengki itu ada dua. Nau'un yasudu wa yakrahu fi qalbihi. Dia satu, yang pertama, dia mendengki dan membenci dalam hatinya ketika kenikmatan itu diberikan oleh Allah pada lainnya, lain dirinya. Lakin la yata'arradu lil mahsud bi syai'in. Tapi dia tidak menampakkan sesuatu pada yang didengki. Tidak berbuat sesuatu pada yang didengki. Cuma muncul apa? Terbatas pada dirinya. Tadi dadanya sesak, gak bisa tidur. Nah, nggak bisa berbuat apa-apa pada yang didengki. Yang di sini maksud. Tajiduhu mahmuman, dia gelisah, resah. Min ni'amillah, terhadap nikmat Allah ala ghairihi. Kenapa kenikmatan itu jatuh pada selain dirinya? Kenapa Allah memberikan kenikmatan itu pada selain dirinya? Nah, lakinnahu la yata'addi ala sahibihi. Dia tidak melampaui dari dirinya, tidak keluar dari dirinya. Tidak sampai ada objek kayak gitu. Objeknya ya dirinya sendiri. Itu yang pertama. Wasyarru wal bala, maka kejelekan dan musibah innama huwa bil hasid, kembalinya kepada pendengki tadi. Idza hasada, ketika dia apa? Dengki. Masalahnya ketika dia mendengki, jadi masalah pada dirinya. Nah, tadi bisa-bisa kadang orangnya bisa sampai stres, ya. Bahkan ada yang sampai gila. Kenapa kok kenikmatan itu bukan pada saya? Kenapa pada dia? Kenapa pada orang lain? Dia bisa apa-apa dia.
Nah, walihada qala idza hasada, sehingga Allah mengatakan ketika dia dengki, ketika dia hasad. Wa min hasadil hasid, di antara bentuk kedengkiannya orang yang dengki, di antara bentuknya al-ainu, ain. Ain ini bentuk dari buah kedengkian. Kalau tadi nafas yang jelek tadi, itu berupa ain. Apa ain itu? Pandangan kedengkian. Kalau diterjem, ain itu mata asalnya. Pandangan kedengkian. Dia mandang tapi pandangannya itu bukan pandangan kecintaan, bukan pandangan rahmah, tapi pandangan kedengkian. Itu namanya ain. Allati tusibu al-mu'an, yang bisa menimpa yang dilihat. Yakunu hadzal rajul indahu karahatun. Misalnya seseorang, dia di hatinya itu terpendam kebencian terhadap nikmat Allah yang jatuh pada selain dirinya. Jengkel banget dirinya. Fa idza ahassa bi nafsihi anallahu an'ama ala fulan bi nikmatin kharaja min nafsihi al khabitha. Ketika ada pada dirinya, Allah telah dirinya merasa Allah telah memberi kenikmatan pada seseorang, dengan kenikmatan keluar dari jiwanya itu, jiwa-jiwa jelek. La nastati'u an nasifahu, yang kami tidak mampu untuk mensifatinya bagaimana, karena itu majhul, tidak nampak. Fayasibu bil ain, tapi bisa berefek negatif pada pandangannya. Nah, itu yang bahaya di pandangannya. Nah, waman tasallata alai, dan orang yang dipandang, pandangannya ini yang bahaya, di matanya itu bahaya. Ahyanan yamutu, kadang yang dipandang itu bisa mati. Jadi delok-delok mati. Itu bukan ilmu sakti, itu bukan kesaktian, bukan orang sakti, tapi orang apa? Sakti banget ini, lihat tok mati. Wahyanan yamridu, kadang sakit orangnya, dibawa rumah sakit, tidak ada penyakitnya, bawa sana, tidak ada penyakitnya, tapi sakit dia. Kadang badannya rusak. Nah, bisa bukan hanya orang, bisa hewan misalnya. Dia ada burung di rumahnya, ada datang orang, Pak, berapa burungnya? 100. Ini yang tadi ditawar 500. 100. Nah, ini orang kayak ini dengki. Dilihat sudah, orangnya pergi, burungnya mati. Bisa kayak gitu. Bukan burung aja, kuda misalnya, kudanya bagus atau apa. Nah, anaknya posting fotonya di share, yang perempuan cantik dilihat sama orang, ketemu sakit anaknya, ada yang sampai mati, ada yang sampai rusak, wajahnya rusak. Nah, maka jangan gampang-gampang nge-share fotonya. Ganteng sekali ini, tampan sekali ini, hasut ya, suamiku kok gak kayak gini ya. Udah, kalau sampai ini yang keluar dari matanya dipendeli, bisa. Fayusibu bil ain, dia kena mana nih? Wa ahyanan yajunnu, kadang membuat gila. Coba cuma dilihat tak jadi gila. Hatta al-hasidi yatasallatu 'alal hadid, sampai
orang dengki itu bisa menguasai besi. Artinya besi itu bisa luluh karena pandangan dengki ini. Pandangannya orang hasud. Nah, maka itu dinasihatkan oleh para ulama, jangan gampang nyebarkan foto-foto dipajang di rumahnya. Kalau ada tamu kan macam-macam tamu, ya. Nah, atau kalau sekarang di HP-nya. Warubama yusibu as-sayyarah, kadang mengena ke mobilnya. Mobilnya bagus, kemudian ditawar ndak mau, ndak boleh misalnya. Dia sudah kadung kesemsem, bahasa Jawanya kesemsem. Bahasa apa kesemsem? Bahasa Jawa. Sudah kadung ngesir, bahasa Jawa juga. Bahasa Indonesianya apa? Kesemsem. Sudah kadung senang kayak itu. Ditawar nggak boleh, dilihat rusak atau macet, kalau pas di jalan macet. Watang kasiru au taat talu, dan bisa pecah, hancur. Warubama yasibu rifa'atil ma atau rifa'atal ma, kadang bisa mengena kepada sumber air, moro mati air, sumbernya mati. Au harasatul ard, atau pertaniannya rusak. Nah, punya tetangganya ini bagus sekali, perawatannya bagus. Yang satunya tekku apa? Oh, udah ya. Itu padahal tidak ada apa-apa, cuma apa ya? Dengki tadi. Dan itu sangat bahaya, ini bahaya. Fal ainu, maka ain itu apa tadi ain? Pandangan kedengkian itu hakun, benar adanya. Tusibu, bisa mengena, berbahaya, biidznillahi azza wajal, dengan izin Allah azza wajal. Kita nggak tahu, kita nggak lihat, tapi ini terjadi, suatu yang samar dan sembunyi. Dan itu menghadapinya, pengobatannya dengan sesuatu yang sembunyi juga. Apa itu? Berdoa kepada Allah, baca doa ini, baca ayat ini. Setiap apa? Selesai sholat, dibaca 3 kali ketika selesai sholat maghrib dan subuh, dan 1 kali selesai sholat lainnya. Itu dalam rangka ini. Nah, orangnya bagus-bagus, sepertinya bagus-bagus. Orangnya kamu cintai, dia mencintai kamu, mencintai kita, di samping kita, tetanggaan sama kita nggak tahu. Nah, wa dzakarallahu azza wa jalla al-ghasik idza waqab, maka Allah di sini menyebutkan malam ketika gelap, an-nafasat fil uqad, peniup dalam lintingan di ayat di surat ini, al-hasid idza hasad, pendengki ketika mendengki, li'annal bala, karena bala itu, bala ini sudah bahasa kita ya, nggak usah diterjemah ya. Karena bala kullahu, semuanya, fi hadhil ahwalis salasah, dalam yang terjadi pada 3 ini, yakunu khafiyan, terjadinya khafi itu samar, tidak nampak, tidak terlihat. Al-lailu satarun, malam menutup, waghsyaun, dan gelap menutupi, walailu idza yaghsha, seperti ini, demi malam ketika gelap, yumkin bihi asyar wala ya'lamu bihi wala yu'lamu bihi, maka sangat memungkinkan kejahatan terjadi tanpa diketahui. Kalau mau tidur jangan lupa baca ayat kursi, itu preventif dari nafasat ini. Wan nafasati fil uqad aidon, para peniup dalam lintingan juga, asihru,
sihir, yaitu sihir khafiyun, itu juga samar. La yu'lamu, tidak kelihatan. Al-hasidu idza hasad, para pendengki ketika mendengki. Nah, al-ainu, ain ini orangnya, orang yang punya mata kedengkian tadi. Aidon khafiyun, juga samar. Nah, ta'til ainu min syahsin, kadang pandangan kedengkian itu datang dari seseorang, ya, tadunnu, yang kamu duga, kamu yakini, annahu min ahabban nasi ilaik, sementara kamu yakini, kamu kira orang tersebut orang yang paling mencintai kamu, ternyata dia. Nah, kok nggak lihat, nggak berbuat apa-apa, tapi pandangannya itu kita nggak sadar, ternyata sedang digonceng atau sedang di sampingnya, ya. Wa anta min ahabban nasi ilai, dan kamu orang yang paling mencintai dia. Wa ma'adzalika yusibuka bil ain, sementara itu bisa mencelakai kamu dengan pandangan kedengkian. Bahaya, ya. Siapa yang bahaya? Nah, makanya ini kembali lagi bahwa di sekitaran kita, sekeliling kita ini, kita nggak tahu masem-masem orang itu, ya, jenis-jenis. Kita harus kembali ke atas. Kalau sudah kembali ke atas, walaupun syaitan jin tidak akan bisa. Nah, ini di antara pentingnya. Wal lihada sebab, karena sebab ini khassallahu hadhil umurus salasah, maka Allah khususkan di sini 3 perkara ini, yaitu malam ketika gelap, peniup peniup buhul, pendengki ketika hasad. Wa illa fahiya dakhilatun fi qaulihi, kalau walaupun itu juga masuk ke dalam ini, kejahatan apa yang kau cipta, termasuk 3 tadi. Ini yang penting akhir ini. Fa idza qala qailun, kalau ada orang tanya, ma huwa tariqu, bagaimana bagaimana caranya, littakhallusi atau litakhallusi, untuk membebaskan diri min hadhihi syururi salasati, dari kejahatannya 3 kejahatan tadi. Bagaimana? Qulna, jawabnya, at-tariqu litakhallusi, cara untuk menyelamatkan diri dari 3 bahaya tadi, an yu'alliqal insanu, hendaknya manusia menggantungkan qalbahu birabbihi, menggantungkan hatinya kepada Allah, kepada Rabbnya. Wa yufawwidu amrahu ilaih. Yufawwid artinya menyerahkan urusannya kepadanya. Kayaknya ini sudah diajarkan oleh Rasul dalam doa mau tidur. Wa fawwadtu amri ilaik, itu diantaranya ajaran, aku serahkan urusanku kepadamu, karena dia mau mati, mau tidur. Setelah tidur kan rohnya diangkat oleh Allah, tidak tahu apa yang terjadi. Wa yuhaqqiqu tawakkula 'ala Allah, dan membetulkan tawakalnya kepada Allah. Wa yasta'milul awrada asyar'iyyah, dan mengamalkan doa-doa. Aurad di sini wirid-wirid syar'i, ya, wirid-wirid syar'i. Makanya dibaca, dipelajari wirid-wirid syar'i. Kalau mau keluar rumah, mau ke pasar, itu kan ada wirid-wiridnya. Doa masuk pasar, gimana doanya, Pak? Ada syarikalah hal mulku alhamdu yuhyi wa yumiit. Nah, itu pahalanya 1 juta kata Rasul.
samping juga ini doa mau tidur, bangun tidur, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, terus wirid-wirid syar'i itu juga dalam rangka ini. Allati biha yuhsinu nafsahu, yang dengannya, dengan wirid-wirid syar'i itu akan membentengi dirinya, wa yahfaduha, dan akan menjaga min syarriha ula, dari kejahatan mereka. Wa ma kasural amru finnas, berapa banyak urusan pada manusia, fil auniyatil akhir minas sahirah wal husad wa ma asbah dzalika, berapa banyak orang terkena sihir dan kena ini pandangan. Kalau ini hasid itu bukan sihir, tidak perlu belajar, tidak perlu niup-niup ya, tapi memang karena itu efek buah dari pandangan kedengkian. Nah, maka kalau untuk membentengi diri jangan sampai muncul kalau ada saudaranya cerita tentang kenikmatan, didoakan barakallahu fiik. Ya, tadi saya dapat rizki, dikasih uang 100.000. Ya, barakallahu fiik, semoga bermanfaat, semoga barokah. Gitu. Kalau diem, aku juga kemarin dapat. Wah, ini kayak gitu, hati-hati ya. Illa min ajli ghaflatihim, orang terkena sihir dan terkena ain itu penyebabnya karena kelalaian mereka, lalai dari Allah, lalai dari zikrullah. Nah, zikrullah itu ada 3 dengan hati, lisan, dan anggota badan. Hati itu kita faham, kemudian lisan dengan zikir-zikir tadi, anggota badan dengan ketaatan. Wada'fu tawakkulihim 'alallah, dan lemahnya tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qillatu isti'malihim lil awradi syar'iyyah, dan karena sedikitnya dia hafal doa-doa atau wirid-wirid syar'i. Ya, mulai sekarang yang belum ditambah. Nah, allati biha yatahassanuna, yang dengan itu mereka akan dibentengi. Wa illa fanahnu na'lamu annal awrad syar'iyyah hisnun muni, padahal kita semua tahu bahwa wiridan-wiridan syar'i, wirid-wirid syar'i, bacaan-bacaan syar'i itu merupakan benteng yang kokoh. Asaddun min saddi Ya'juj wa Ma'juj, lebih kokoh dari bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Padahal yang bikin bentengnya ini siapa? Dzulqarnain. Zaman kapan itu? Zaman jauh sebelum mungkin Masehi ya, sebelum Masehi. Tapi sampai sekarang belum jebol juga. Lakin ma'al asif, tapi yang sangat disayangkan, anna katsiran minan nas, banyak manusia la ya'rifu, tidak tahu, an hadhil awradi syai'an, tidak hafal wiridan-wiridan ini. Nah, atau mungkin hafal tapi banyak dilupakan. Ya. Karena nanti dicek dirinya, istrinya, anak-anaknya. Ya. Wa man arafa faqad yafilu katsiran, ada yang hafal tapi banyak yang lalai. Wa man qara'aha, ada juga yang baca, faqalbuhu ghairu hadirin, ada juga yang baca tapi itu karena rutinitas saja, hatinya tidak hadir, itu tidak ngefek. Nah, saya sudah baca kok sih kena ya. Nah, itu kenapa? Ini tadi baca, saya tiap hari baca, tapi kok kena. Wah, itu bisa jadi ini, baca tapi hatinya
Nah, wa kullu hadza naqsun, semua ini adalah kekurangan. Walau annan nasa istamilu al-aurada, kalau manusia itu mau mengamalkan wirid-wirid syar'i ala ma ja'at bi syariah, sesuai dengan yang dibimbingkan oleh syariat, la salimu, pasti, harus yakin, pasti mereka akan selamat min syururin katsiratin, dari banyak kejelekan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah, kita memohon kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu apa bahasa Indonesianya? Salamah, selamat ya. Al-afiyah ya juga diartikan selamat, bahasa Indonesianya yang kurang ya. Apa? Kebajikan. Nah, afiyah itu artinya orang yang diberi afiyah itu selamat dari penyakit badan dan penyakit hati. Zahir batin. Zahir batinnya itu, kalau penyakit batin, penyakit hati itu terselamat dari subuhat, badannya sehat. Nah, maka Rasul mengajarkan Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah, Allahumma afini fi badani. Ya, apa artinya? Ya Allah, berilah afiat badan saya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i wa basari, dan seterusnya. Nah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah, fi ahli wa mali, hartaku, kemudian ahli keluargaku, dan seterusnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan surat ini benar-benar banyak bermanfaat pada diri kita, untuk mengembalikan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada syariatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.